Jangan takut, akulah Bapakmu. Saudara, tangkap kalimat ini menjadi pesan bagi kita semua. Mari kita membaca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Jangan takut. Memang kita ini masih manusia. Jadi selalu ada rasa ketakutan itu. Gamang, bimbang menghadapi masa depan. Nah, saudara-saudara, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tema firman Tuhan, jangan takut, akulah Bapakmu. Sebelum saya masuk kepada hal-hal yang praktis, saya mau lebih dahulu memberikan sebuah penekanan akan hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan Bapa dengan anak. Kita harus mengerti bahwa tujuan utama Yesus lahir, dia datang ke dalam dunia. Firman menjadi daging. Tujuan pertama adalah memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia yang sudah rusak. Allah menciptakan manusia ini bukan sekedar untuk memenuhi bumi, bukan sekedar untuk mengatur bumi. Tapi Allah menciptakan manusia karena Allah ingin bersahabat. Allah ingin punya teman yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak tukar pikiran mungkin, yang bisa diajak kongko. Makanya Allah ciptakan manusia itu lain dari yang lain. Manusia diciptakan dengan roh Allah. Mazmur berkata hampir sama seperti Allah. Mazmur pasal 8. Mengapa demikian? Karena supaya bisa kontak, bukan? Tapi supaya bisa kontak harus punya kesamaan paling tidak. Roh. Tapi semua itu hancur berantakan ketika dosa masuk. Itulah sebabnya Yesus lahir untuk memulihkan. Memulihkan apa? Hubungan yang sudah rusak ini. Antara Bapa dengan anak. Antara Allah dengan manusia. Dipulihkan kembali. Diperdamaikan kata Roma. Dan bukan hanya dipulihkan sebatas antara Allah dengan ciptaannya. Tetapi kita diberi Roh Kudus supaya kita menjadi anak. Saya ajak saudara membaca Galatia pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apa tandanya? Apa meterainya? Apa yang membuat kita menjadi anak? Yaitu Roh Kudus. Ini yang tidak dimiliki oleh manusia sebelum Yesus salib. Karena Roh Kudus itu baru dicurahkan, harganya salib. Makanya kita bersyukur hidup di zaman perjanjian baru. Dikatakan Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Membuat kita bukan lagi sebagai makhluk ciptaan biasa, sebagai hamba. Not just a servant, but become the sons of God. Menjadi anak-anak Allah. Kita punya sonship namanya. Keanaan, keputraan itu. Inilah yang dikerjakan oleh salib. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Allah menjadikan kita anak. Makanya ketika Yesus datang, Yesus selalu ngomong Bapakmu. Ketika dia bangkit, dia ngomong pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Ada sesuatu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bukan? Hanya karena kita percaya saja. Hanya oleh karena iman kita dibenarkan. Kita dianggap orang benar di hadapan Allah. Bukan karena kita berbuat sesuatu.
Tapi karena kita percaya, oh ya aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Kita mengaku, maka kita dibenarkan, justified. Dan ketika kita dibenarkan, maka kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dimeteraikan dan meneguhkan kita sebagai anak-anak Allah. Coba sekarang kita baca lagi. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Roh diberikan di dalam hati kita. Dan Roh Allah bersama roh kita teguh. Ada peneguhan dari Roh Kudus. Kita mantap bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa Allah adalah Bapakku dan aku adalah anak Allah. Jadi saudara jangan pernah ragu lagi tentang keanakan saudara. Amin, saudara. Saudara jangan pernah ragu lagi bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saudara kroso enggak kroso, orang ini kan main perasaannya. Iya masa iya. Ya kok rasanya apa ya jadi anak Allah, masa benar. Saudara tidak perlu meragukan karena ini kebenaran firman. Ini bukan kebenaran manusia, ini kebenaran firman. Saudara tinggal percaya dan saudara terima itu. Kenyataan bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Makanya saudara jangan takut. Amin. Saudara kalau kita ini anak, Allah itu adalah Bapa, apalagi yang kita takutkan. Tidak perlu kita takutkan. Makanya judulnya adalah jangan takut, akulah Bapakmu. Ini perkataan Tuhan. Kita terima, kita yakini, kita bersyukur buat peneguhan ini. Jangan takut. Kita punya Bapak yang baik, amin. Bapak yang setia. Nah itulah yang akan saya lihat berikutnya. Bapak kita itu Bapak yang bagaimana. Ada 3 hal yang saya temukan di dalam firman Tuhan. Yang pertama, bahwa Bapak kita, firman Tuhan berkata adalah Bapak yang sempurna. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 5, 48. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Oh haleluya saudara-saudara. Kita semua di sini sebagian adalah bapak-bapak. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Kita juga pernah punya bapak. Kita semua punya image bapak berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Puji Tuhan kalau image saudara kepada bapak saudara itu mungkin hampir perfect. Berarti saudara benar-benar diberkati Tuhan, punya bapak yang baik. Tapi saya percaya bahwa minimal 50% dari kita punya image yang tidak perfect. Kita tahu bahwa bapak kita mengasihi kita, tapi kita juga tahu bahwa bapak kita tidak perfect. Ada seseorang sharing kepada saya mengatakan waktu masa kecil kalau papa itu datang, wah semua anak ketakutan. Langsung masuk ke kamar masing-masing. Tapi kita punya image yang perfect yaitu Bapak Surgawi. Sebab itu saya mau berkata, sudah jangan kita menyalahkan, jangan kita mengeluh atas image-image dari orang tua kita yang mungkin tidak perfect. Kita harus mengerti ya karena semua itu ujung-ujungnya problemnya ya dosa, saudara. Karena manusia ini sudah tercemar dengan dosa sehingga tidak bisa perfect, saudara. Termasuk kita-kita ini yang sudah jadi bapak. Saya juga memahami bahwa saya sudah jadi bapak, anak-anak saya yang sudah dewasa, tapi saya merasa saya juga enggak perfect, saudara. Banyak kekurangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Bapakmu yang di sorga itu sempurna, haleluya. Kita punya image Bapak yang sempurna, yaitu Bapak kita yang di sorga. Apa yang sempurna? Segala-galanya sempurna. Kasihnya sempurna, kebaikannya sempurna. Keadilannya sempurna, kebenarannya sempurna, kesetiaannya sempurna, perbuatannya sempurna, anugerahnya sempurna. Itulah yang Tuhan Yesus ngomong. Kamu harus bersyukur, Bapakmu yang di surga itu sempurna. Tidak ada cacat celah sedikit pun. Sebab itu Tuhan Yesus ngomong, kamu juga harus sempurna. Ya memang kita sekarang sedang diproses untuk menjadi sempurna seperti Bapak Surgawi. Itu yang pertama saudara, kita punya image Bapak yang sempurna,
yaitu Bapa surgawi kita. Yang kedua, Bapa yang how much more. Nah, ini saya perlu baca ayatnya supaya saudara mengerti ya. Matius pasal 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. King James, karena ini bahasa Inggris. Perhatikan, kata apalagi di sini dikatakan how much more. Lebih-lebih lagi. Bapakmu yang di sorga. How much more shall your Father which is in heaven. Kata ini saudara-saudara memberikan sebuah pengertian. Bapak surgawi ini jauh melebihi Bapak di dunia sebaik apapun Bapak itu. How much more your Father in heaven. Lebih-lebih lagi Bapakmu yang di sorga. Makanya saya katakan Bapak kita ini Bapak yang how much more. Bapak yang melebihi dari segala-galanya. Ayat-ayat yang di atas berkata tentang bagaimana seorang Bapak di dunia ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sejahat-jahatnya Bapak. Bapak itu selalu berupaya memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sudah bisa baca ayat-ayat 10. Sejahat-jahatnya seorang Bapak di dunia, yang namanya Bapak itu selalu berupaya memberi yang baik kepada anak-anaknya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apalagi Bapakmu yang di sorga, Bapak yang baik itu, dia pasti mendengar dan menjawab doamu. Amin, saudara, ini konteks daripada ayat itu. Mintalah, di dalam ayat yang ke-7-nya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini menjadi jaminan kita. Kita punya Bapak yang baik. Bapak yang jauh lebih baik daripada Bapak yang di dunia ini. Dan sebaik-baiknya Bapak di dunia ini, di pemandangan Tuhan, maaf kata, jahat. Kenapa? Saya baca tadi ayat tadi. Di dalam ayat yang 11. Jadi jika kamu yang jahat, saya bukan mengatakan jahat saudara karena saudara sengaja tidak. Karena jahatnya kita ini karena apa? Karena kita masih egois saudara-saudara. Kita mengakui, tidak mengakui yang namanya manusia itu ada egoisnya, pasti. Makanya Tuhan ngomong, kamu yang jahat itu masih mengerti memberi yang terbaik. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Bapak yang benar-benar, saya bilang Bapak di sorga ini tidak ada sedikit pun egois. Dan itu sudah dibuktikan dengan dia memberi anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terbaik yang bisa ia berikan adalah dirinya sendiri. Ya toh? Yesus itu kan belahan jiwanya Bapa. Memberi Yesus sama dengan memberi dirinya sendiri. Dia berikan untuk kita. Apalagi yang saudara takutkan. Dia adalah Bapa yang how much more. Dia melebihi dari Bapa di dunia manapun juga. Sebab itu ada satu ayat di dalam Efesus berkata bahwa Bapa itu memberi jauh melebihi dari apa yang kita minta dan pikirkan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Dia memberi jauh melebihi. Dia bisa memberikan jauh melebihi. Karena dia adalah Bapa yang how much more. Yang jauh lebih baik dari segala-galanya. Maka dia bisa memberi jauh melebihi apa yang kita minta dan doakan. Artinya apa? Maksudnya apa yang kita tidak minta sekalipun. Tuhan tahu kalau itu memang kita butuhkan. Tuhan pasti beri. Amin. Apa saudara pikir Tuhan tidak tahu kalau kita butuh? Tidak, Tuhan sangat tahu. Walaupun saudara tidak minta, Tuhan akan berikan itu. Ada satu contoh dalam Alkitab, saya tidak bacakan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 15. Ceritanya begini, sudah singkatnya, Kaleb memberi anaknya itu tanah. Saudara tahu Kaleb bukan? Kaleb dan Yosua, dua orang satu-satunya yang masuk Kanaan. Kaleb memberikan anaknya tanah. Ternyata tanah yang diberikan ini tidak ada mata airnya, kering. Maka anaknya minta kepada ayahnya. Dia ngomong gini, Bapak, kalau Bapak memberi tanah, Mbok ya jangan dikasih tanah yang kering, kasih orang mata air. Apakah Bapak marah? Tidak. Dikatakan di dalam ayat ini, Kaleb memenuhi permintaan anaknya, dia beri mata air yang di hilir dan mata air yang di hulu. Artinya apa? 2 kali ganda. Ini juga bicara tentang keadaan gereja di akhir zaman. Kita minta mata air yang 2 kali ganda. Amin, saudara. Dan Tuhan pasti beri karena itu kebutuhan gereja. Amin. Baik, yang ketiga, Bapak yang bagaimana Bapak kita itu
yaitu Bapa yang kita kenal di dalam pribadi Yesus. Kita tidak bisa mengerti Bapa kalau kita tidak punya Yesus. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia. Orang hanya mengerti sebagian kecil dari Bapa. Mungkin dari perjanjian lama orang melihat Bapa itu benar-benar Bapa yang tegas, yang kejam, yang pokoknya kan image-nya begitu. Makanya saya tadi bilang image. Ada saudara mempunyai image Bapak, itu Bapak yang yang strength, yang cuma kayak guru, yang cuma kayak hakim, macam-macam bukan image. Tapi Yesus datang untuk memperkenalkan siapa Bapak itu. Dan hanya Dia yang kompeten untuk itu. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak punya Yesus, saudara-saudara. Siapa Allah itu? Makanya jangan heran kalau saudara-saudara kita yang lain yang tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengerti tentang Allah. Mereka anggap Allah itu seperti ini, anggap Allah seperti ini. Karena mereka tidak kenal Yesus. Yang bisa menyatakan Bapa adalah anak itu. Dan satu-satunya anak yang duduk di pangkuan Bapa adalah Yesus Kristus, haleluya. Setelah dia datang untuk menyatakan ini loh Bapa itu. Ketika Yesus mau disalib, Thomas tanya kepada Yesus, Guru, kami punya permintaan terakhir. Apa? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Waduh, hebat nih permintaannya, saudara. Tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Tapi Yesus ngomong apa? Thomas, kamu 3 tahun lebih bersama-sama dengan aku. Kamu masih tidak melihat Bapa. Kamu melihat aku, ini melihat Bapa. Karena aku dan Bapa itu satu. Sebab itu sudah kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa menyatakan Bapa kepada kita. Melalui Yesus kita mengenal siapa Bapa. Melalui kasihnya kita tahu kasih Bapa itu apa. Makanya Yesus itu punya gelar salah satunya Bapa yang kekal. Saudara jangan bingung, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa, tidak. Dalam ketuhanannya dia adalah Bapa. Makanya dia punya gelar Bapa yang kekal. Yesaya pasal 9. Inilah saudara-saudara yang membuat kita bersyukur karena kita bisa mengerti Bapa itu dari dekat. Karena Yesus dekat dengan kita. Melalui Roh Kudus Yesus ada dalam hidup kita. Kita tahu Bapa itu menyertai kita. Yesus berkata, kamu melihat aku adalah melihat Bapa. Nah coba kita lihat sedikit dari pribadi Yesus. Kita melihat ada 3 hal yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, dikatakan bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang sampai pada kesudahannya. Amin, saudara. Kasih yang sampai finish. Kasih yang sampai final. Kasih yang sampai the end. Kasih yang sampai akhir. Itu kasihnya. Bukan cuma sepotong jalan. Tapi kasihnya kepada kita, dia mengasihi kita. Sampai pada kesudahannya. Kapan kesudahan itu? Masih jauh di sana. Kesudahan kita gak tahu kapan. Tapi kesudahan itu berbicara tentang kekekalan juga. Yang kedua, kasih yang terus bertambah-tambah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Ensang ciaan. Dari kasih karunia kita terus bertambah kepada kasih karunia yang baru terus bertambah. Saya percaya ada kasih karunia yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Nggak usah takut. Yeremia dalam kitab Ratapan dia berkata, kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Oh saudara-saudara, Tuhan kita baik. Tidak pernah kehabisan kasih karunia. Dan kasih karunia akan terus bertambah-tambah. Tidak mungkin kasih karunia tiba-tiba habis, tidak. Tapi kasih karunia Tuhan akan terus bertambah. Hari demi hari terus bertambah. Sebab dikatakan grace upon grace. Grace upon grace. Grace upon grace. Tidak pernah kehabisan. Dan yang terakhir, kasih Yesus adalah kasih yang mau kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berdoa kepada Allah, doanya yang terkenal, doa Yesus di Yohanes 17. Salah satunya Dia berkata, Bapa, aku minta supaya orang-orang yang Kau berikan kepadaku, dia akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Amin, saudara. Tidak usah takut, kasih Tuhan itu sampai kekekalan. Bukan cuma di dunia ini saja. Di dunia ini sudah hebat bukan?
Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan itu jauh lebih hebat. Karena kasih Yesus itu sampai di kekekalan. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia. Menikmati kekekalan sampai selama-lamanya. Bukan cuma berapa puluh tahun di dunia ini, saudara-saudara. Pemikiran kita cuma beberapa puluh tahun. Tuhan, bagaimana nanti kalau saya sudah tua? Apa ada yang memelihara saya? Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana? Pemikiran kita cuma berapa puluh tahun ke depan. Tapi kakak katakan bahwa pemikiran Tuhan jauh sampai di kekekalan. Dia mau kita bersama-sama dengan dia. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, akulah Bapamu. Haleluya. Mari kita menjalani bersama-sama dengan Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.